PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Aku harus mencegah kepergian Kakang Mas Purbaya. Aku akan memberikan makanan yang telah kuburi Bubuk Kuning. Kakang Mas Purbaya tidak boleh mengganggu rencana besar guruku Resi Amista. Karena pada beliaulah kini tempatku bergantung. Aku harus dapat menguasai diri Kakang Mas Purbaya agar dapat bersama-sama dengannya membunuh Anting Wulan yang sangat sakti. Ya, Kakang Mas harus lebih dahulu menjadi suamiku, dan Bubuk Kuning inilah harapanku satu-satunya. Tidak seharusnya aku bersikap seperti ini. Tidak seharusnya Paramita mengemis cinta. Tapi demi dendam ayahandaku, aku terpaksa melakukan hal ini. Aku harus segera menyiapkan makanan yang telah kutaburi dengan bubuk kuning yang dapat merubah sikap Kakang Mas Purbaya. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Pedang Ular Mas. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang pertama ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dibantu oleh Pegis dan Mogan, pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Paramita telah kembali pada Raden Purbaya. Ia meninggalkan Resi Amista yang berada di Keraton Kencana Wungu, dan kedatangannya membawa tugas dari Resi Amista gurunya untuk menaruh bubuk kuning di dalam makanan maupun minuman Raden Purbaya. Karena janji Resi Amista yang manis, Paramita bersedia untuk menemui Raden Purbaya dan berpura-pura bersikap manis untuk mencari kesempatan tersebut. Ada apa, adik Paramita? Adik Paramita, apa yang terjadi denganmu? Mengapa engkau menangis? Kakang Mas Purbaya, aku tiba-tiba saja teringat pada ibunda. Aku menyesal telah meninggalkan ibunda secara diam-diam. Kau mengejutkan aku saja, adik Paramita. Ibundamu tidak apa-apa. Besok atau lusa, tentu engkau akan berjumpa lagi. Sudahlah, hentikan tangismu itu, adik Paramita. Apakah engkau ingin berjumpa segera dengan ibundamu? Iya, Kakang Mas Purbaya. Akan tetapi, aku juga tidak akan meninggalkanmu di sini. Aku akan menunggumu hingga selesai semua tugasmu di Kencana Wungu ini. Bagus, adik Paramita. Saat ini aku tengah memerintahkan prajuritku untuk mencari gurumu, Paman Sedawarna. Mungkin ia dapat menghibur kesedihanmu. Aku tidak mau berjumpa dengannya, Kakang. Aku tidak mau. Mengapa begitu, adik Paramita? Aku malu, Kakang. Setidak-tidaknya aku telah mengecewakannya. Sikapku telah merusak nama baiknya yang telah cukup lama membina diriku.
mengajarkan aku berbagai macam ilmu olah kanuragan, maupun memberi tuntunan budi pekerti. Aku malu, Kakang Mas Purbaya. Mengapa harus malu, adik Paramita? Jika memang kau menyesali perbuatanmu, kau akan berjanji untuk bersikap lebih baik lagi. Tidak seharusnya kau merasa malu. Justru aku merasa bangga. Nah, itu Paman Sedawarna, gurumu datang kemari. Aku keluar sebentar. Jangan Kakang Mas. Jangan tinggalkan aku berdua dengan Paman Sedawarna. Aku malu. Baiklah. Salam hormat hamba, Gusti Prabu. Aku terima salam hormatmu, Paman Sedawarna. Bangkitlah. Aku ingin berbincang-bincang sebentar denganmu. Salam hormatku untukmu, Paman Sedawarna. Ternyata Tuan Putri Paramita berada di sini. Entah bersama siapakah Tuan Putri datang kemari. Saya... Paman Sedawarna, muridmu Paramita hendak menyatakan penyesalannya. Karena dia telah terlibat oleh dorongan darah mudanya hingga tersesat cukup jauh. Dalam pertemuan tadi pagi, saya telah menyinggung tentang kehadiran Resi Amista. Kehadiran resi asing itu di wilayah ini. Nah, Paramita yang tidak tahu menahu telah dilibatkan oleh Resi Amista dalam persoalan ini. Apa maksud Gusti Prabu? Sejak kecil, Paramita telah mengenal Resi Amista. Ia mengenal resi asing itu di Karangsedana sejak masa pemerintahan ayahandanya Prabu Jayasuntana. Nah, pada beberapa hari yang lalu, ia bertemu dengan resi asing itu dan telah diperangkap hingga mau menjadi muridnya. Maafkan aku, Paman Sedawarna. Aku telah mengecewakan Paman yang telah banyak membimbingku. Maafkan aku. Ya, sudahlah Tuan Putri. Tidak ada yang perlu untuk dirisaukan. Penyesalan sudah cukup untuk dijadikan pengalaman. Nah, Paman, aku memanggil Paman kemari adalah hendak mengubah sedikit rencana kita untuk malam nanti. Bagaimanakah itu, Gusti? Paman aku harapkan untuk tetap tinggal di sini bersama dengan pasukan besar. Mengapa begitu, Gusti? Hamba siap untuk maju dan menghadapi kelompok Resi Amista. Pasukan besar kita ini serta pasukan dari Jati Bandar tetap membutuhkan satu pimpinan yang utama. Pimpinan yang cakap. Karena itu, Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. untuk tinggal di markas sementara ini. Dengan sepenuh hati saya menjunjung titah tuanku. Kiai Sedawarna yang arif itu mengerti akan maksud dan tujuan junjungannya. Walaupun ia sangat berharap untuk turut pergi menyerbu ke keraton Kencana Wungu, tapi ia menahan diri. Ia mengerti di samping mengurus pasukan besar, ia juga mempunyai tugas khusus mengawasi muridnya, Putri Paramita, yang baru saja tiba di markas sementara, di tengah-tengah hutan di wilayah Kencana Wungu. Dan engkau adik Paramita, kuharap mau mendengarkan kata-kata gurumu. Dan jangan sekali-sekali meninggalkan markas sementara, walaupun hanya beberapa puluh tombak. Maksud Kakang Mas? Kakang Mas tidak akan mengajak aku serta? Aku dapat banyak membantu Kakang Mas memasuki keraton Kencana Wungu. Jangan. Untuk sekali ini saja, kau dengarlah kata-kataku, Paramita. Kali ini, perjalananku ke sana bukanlah main-main. Resi Amista dan para pembantunya adalah seorang tokoh yang sangat sakti. Tinggallah saja di sini. Mudah-mudahan aku bersama-sama dengan guru dan tokoh-tokoh sakti yang membantuku berhasil mengusir mereka. Maukah kau mendengar kata-kataku? Baiklah, Kakang Mas Purbaya. Aku akan tinggal di sini dan mendengar kata-kata Paman Sedawarna. Bagus. Bagus, adik Paramita. Jika demikian, kau adalah adikku yang manis. Beristirahatlah. Aku akan menemui guruku Mamangkuraya. Mari, Paman Sedawarna, kau pun ikut denganku. Baik, tuanku. Aku harus mencegah kepergian Kakang Mas Purbaya. Aku akan memberikan makanan yang telah kutaburi bubuk kuning. Kakang Mas Purbaya tidak boleh mengganggu rencana besar guruku Resi Amista. Karena pada beliaulah kini
tempatku bergantung. Aku harus dapat menguasai diri Kakang Mas Purbaya agar dapat bersama-sama dengannya membunuh Anting Wulan yang sangat sakti. Ya, Kakang Mas harus lebih dahulu menjadi suamiku, dan Bubuk Kuning inilah harapanku satu-satunya. Tidak seharusnya aku bersikap seperti ini. Tidak seharusnya Paramita mengemis cinta. Tapi demi dendam ayahandaku, aku terpaksa melakukan hal ini. Aku harus segera menyiapkan makanan yang telah kutaburi dengan bubuk kuning yang dapat merubah sikap Kakang Mas Purbaya. Siap sudah semuanya. Kini tinggal mencari Kakang Mas Purbaya. Aku akan mengajaknya kemari ke tendaku untuk menikmati hidangan ini. Hari sudah sore. Aku harus cepat-cepat menemuinya. Oh, itu dia tenda Kakang Mas Purbaya. Tadi aku melihatnya memasuki tenda besar itu bersama dengan Paman Sedawarna. Berhenti Tuan Putri. Di dalam sedang ada pertemuan penting. Sebaiknya Tuan Putri tidak usah mengganggunya. Kurang ajar. Apakah kau tidak mengerti siapa aku ini? Mengapa kau menghalangi aku? Maaf Tuanku. Ini adalah perintah dari Gusti Prabu. Hei, Gusti Prabu mau memerintahkan engkau untuk menghalangi aku masuk menemuinya? Tidak Tuan Putri. Tapi Gusti Prabu memerintahkan hamba untuk melarang siapapun yang masuk. Saat ini Gusti Prabu tengah mengadakan pertemuan penting. Prajurit tidak tahu diri. Aku tidak peduli. Maaf Tuanku. Kurang ajar. Ingin rasanya aku menghancurkan mulutmu yang lancang dan kurang ajar itu. Ampun Tuan Putri. Hamba hanya sekedar menjalankan perintah. Lalu sekarang, apakah engkau masih tetap akan menghalangiku? Ya, selama hamba masih sanggup, perintah itu akan hamba jalankan. Setan, kau benar-benar minta lebih keras ajarannya ya? Kakang, berilah hukuman pada prajuritmu itu. Dia telah menghinaku. Dia melarangku masuk ke dalam untuk menemui Kakang. Dia tidak bersalah, adik Paramita. Dia menjalankan perintah yang kuberikan. Akulah yang bersalah, adik Paramita. Aku tidak menyangka kau akan datang menemuiku kemari. Jika saja aku tahu, tentu perintah itu aku berikan kekecualian. Kau tidak dapat menyalahkannya. Ada apa engkau mencariku? Ya, baiklah. Memang aku yang bersalah. Tidak. Engkau tidak bersalah, adik Paramita. Ini hanya sebuah kepahaman. Dia. Ada apakah, adik Paramita? Aku menyiapkan masakan untuk Kakang Mas Purbaya. Aku ingin Kakang Mas mau menerima undangan makan dariku sebelum berangkat. Aku sendiri yang memasaknya di dapur barak ini. Ayolah Kakang Mas nikmati masakanku. Sayang sekali, adik Paramita. Aku harus segera berangkat. Kami telah memutuskan berangkat sore ini juga. Ada pertemuan di Kota Raja sebelum kami menyatroni Keraton Kencana Wungu. Tapi Kakang Mas dapat singgah di tendaku sebentar saja. Cicipilah sedikit apa yang telah kubuatkan untuk Kakang Mas. Maafkan aku, adik Paramita. Besok saja kita bersama-sama lagi. Pertemuan di Kota Raja sangatlah penting. Dan itu sebelum senja. Menarik nafas dalam-dalam, Raden Purbaya segera melesat meninggalkan Paramita, dan kemudian Cempaka, Mamang Kuraya dan seorang laki-laki bertubuh tinggi besar dan gagah menyusulnya. Dia adalah Ki Bandul Rogo, salah seorang tokoh sakti dari Keraton Jati Bandar. Kiai Sedawarna yang tinggal bersama dengan Paramita mendekati muridnya dan mencoba untuk menghiburnya. Akan tetapi, belum lagi Kiai Sedawarna sempat menyapanya. Paramita telah meninggalkannya sambil terisak sedih.
Kakek tua yang pernah memberikan tuntunan pada gadis manja dan keras kepala itu hanya dapat menggelengkan kepalanya saja. Beberapa saat setelah kepergian Raden Purbaya bersama dengan rombongan kecilnya, di tempat yang agak jauh dari markas sementara. Ini manja sekali, kawan. Masa hanya karena pukulan seorang gadis yang belum cukup dewasa saja sudah meraih kesakitan seperti itu? Aku doakan kau semoga kelak menemukan persoalan dengan gadis itu. Aku akan lihat apa yang dapat kau lakukan jika berhadapan dengannya. Jangan marah dan tersinggung seperti itu, kawan. Aku ini hanya bercanda, main-main. Habis, sejak tadi kau selalu mengolok-olok aku. Kau lihat ini pundakku sampai matang biru seperti ini. Kenapa kau tidak menemui Kakang Sungkana? Dia dapat memberikanmu obat untuk luka pukul seperti itu. Alah, nanti ia juga mengatakan aku manja, tidak dapat menahan sakit. Tapi lukamu itu cukup lumayan itu. Cobalah kau rasakan nanti malam. Pasti nyut-nyutan. Nah, sudahlah, tinggalkan saja pos ini. Atau kau takut membicarakannya dengan Kakang Weling? Ayo, aku antar, ayo. Lihat itu. Apa yang terbaring di sana itu? Wah, sesosok tubuh manusia. Apakah itu mayat ya? Kalau begitu, biar kulihat dulu. Tunggu, Gempul. Kita beritahu kawan-kawan. Welah, belum apa-apa. Kau ini sudah ingin mengejutkan kawan-kawan. Kita selidiki dulu saja. Tapi, apa kamu takut? Tunggu saja kamu di sini. Kau kira aku pengecut? Tunggu. Dia tidak mati. Agaknya itu adalah tubuh seorang kakek yang tengah tertidur. Siapa dia ya? Perambah hutankah dia? Oh, cilaka, Gempul. Lihat itu. Seekor ular mendekatinya. Usir ular itu, Gempul. Iya, baik. Cari kayu cepat, ayo. Iya. Cepat. Ular itu semakin mendekati orang tua itu. Ini, Pul. Aduh, hati-hati. Diam dan tenang kamu di sini. Aku harus dapat memukul ular itu tepat di kepalanya, agar dengan serta-merta tidak berdaya. Ular itu mulai menyadari akan kehadiranku untuk menghadapinya. Hati-hati, Pul. Ular itu akan menyerangmu. Awas, Gempul. Mati kamu. Aduh. Bagus. Gempul, kau berhasil membunuhnya. Kita harus segera membangunkan orang tua ini. Waduh, berbahaya sekali tidur di rerumputan di tengah hutan seperti ini. Ya, kau benar, Pul. Mari kita... Pul, lihat itu seekor ular lagi, Pul. Itu, Pul. Pul, itu ada seekor lainnya. Celaka, Pul. Di sana juga ada seekor lagi. Aduh, Pul. Cepat tinggalkan tempat ini. Waduh, celaka. Lihat itu. Di depan kita pun ada beberapa ekor ular menghadang kita. Walah. Bukan beberapa, Pul. Lihat itu. Puluhan ekor ular. Di belakang kita juga banyak ular. Setan. Ada apakah ini sesungguhnya? Mungkin kau telah kesalahan membunuh, Pul. Ular tadi pastilah ular jadian. Atau ular penguasa hutan ini. Kita terjang saja tempat ini, Pul. Tidak mungkin. Kau lihat itu, puluhan ular di sekeliling kita. Waduh, bahkan ratusan ular menyebar hampir di setiap bagian tanah dan rerumputan. Aduh, Don, ini berbahaya sekali. Panggil kawan-kawan, Don. Ya. Mereka jauh dari sini, Pul. Tolong kamu. Teriak. Kawan-kawan, tolong, kawan-kawan, tolong. Teriakan kedua prajurit itu segera memecah keheningan hutan yang lebat. Beberapa saat saja,
beberapa orang prajurit kawan mereka berdatangan mendekati mereka. Akan tetapi, tiba-tiba saja mereka tersentak dan kemudian menghentikan langkah mereka kurang lebih 7 tombak di hadapan 2 orang kawannya, manakala melihat banyak ular di hadapannya. Gila, dari mana bisa datang ular sebanyak ini? Oi, apa yang terjadi denganmu, Gempul, Gadung? Entahlah, Kang, aku tidak tahu. Aku baru saja membunuh seekor ular yang hendak mengganggu kakek itu. Tiba-tiba saja muncul ratusan ular-ular ini, Kang. Tapi ular-ular itu tidak menyerangmu. Entahlah, Kakang. Tentu sebentar lagi. Tolong kau usir dengan api atau apa saja, Kakang. Cepat, Kakang, sebelum ular-ular ini menyerang kami berdua. Lalu bagaimana dengan orang tua itu? Dia masih tertidur, Kang. Tertidur? Tertidur katamu dalam suasana seperti ini? Iya, Dong. Aduh, aneh. Kenapa dia masih saja tertidur? Tunggu. Kita bangunkan, Dong. Tunggu dulu, Pul. Tunggu dulu. Iya, ini aneh sekali. Aneh, Pul. Kenapa dia masih saja tertidur? Lihat itu napasnya begitu teratur. Dan keributan yang terjadi di sini tidak membangunkan dia tidur. Iya. Waduh, Aku khawatir justru kakek tua itu adalah penunggu hutan ini, Pul. Ya, ayo kita tinggalkan saja tempat ini, Pul. Tahan. Kamu mau kemana? Lihat ular di belakangmu itu. Mau kemana kamu, Dong? Ingat ular-ular di sekeliling kita ini. Ya, Pul. Ketakutanku pada kakek itu sampai melupakan aku berada di kepungan ular. Sudah, tenang. Tidak ada jalan lain. Aku akan membangunkan kakek tua ini. Siapapun adanya dia, aku akan memohon maaf dan meminta pertolongannya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Aku akan membakar rumput di dekat sini. Aku akan berusaha mengusir ular-ular itu. Jangan dulu, Kang. Sementara ular-ular ini belum bergerak, aku akan membangunkan kakek tua ini. Tunggu dulu, Kang. Pul, berhati-hatilah, Pul. Kek, bangunlah, Kek. Waduh, Kek, berbahaya sekali keadaan di sini, Kek. Kakek. Kakek tua yang sejak tadi terbaring bagaikan tidak bernyawa, tiba-tiba membuka matanya dan kemudian duduk di rerumputan, memandang ke kiri dan kanan dengan pandangan bodoh dan ketidakmengertian. Apa yang telah jadi di sini? Apa yang telah terjadi? Mengapa anak-anakku berkumpul semua? Anak-anakmu? Apa maksudmu, Kek? Siapa itu? Belang hitam, kau tewas. Siapa yang telah membunuh engkau? Siapa yang telah membunuhmu? Aduh, celaka. Iya, Dong. Apa yang harus kita lakukan? Jangan, tolong. Siapa yang telah membunuh belang hitam anakku? Kalian kah? Bukan kamu. Pasti salah seorang dari kalian. Ayo, mengakulah. Atau aku akan membunuh kalian berdua. Dia bukan. Dia bukan aku, kakek tua. Kau dusta, Gempul. Kaulah yang membunuhnya. Dia yang telah membunuhnya, Kek. Bukan aku. Bohong. Ayo, mengakulah. Jika tidak... anak-anakku, bersiaplah dan perketat kepungan kalian. Begitu mendengar perintah dari kakek tua itu, ular-ular yang mengepung kedua prajurit itu segera maju bergerak memperketat kepungan, dan kedua prajurit itu semakin bergetar dadanya. Ketakutan yang teramat sangat telah merambati jiwanya, dan kakek tua itu kini memandangnya dengan bola mata yang seakan-akan membara. Mengakulah kalian cepat. Iya, betul. Dia, Kek. Bu. Kurang ajar kau, Gempul. Apa yang terjadi dengan anak aku?
Mereka berdua saling serang, bertempur bagaikan orang gila. Oi, Anjil! Bakar cepat rumput itu! Kau juga Daksa! Bakar di sebelah sana! Ayo cepat! Oi, Gempul, Dadung! Berhati-hatilah! Aku akan membakar rumput dan mengusir ular-ular itu! Silakan! Apa yang terjadi dengan kedua orang itu? Mereka masih saja bertempur. Woi, Gempul, Dadung, berhati-hatilah. Jaga keselamatan kalian. Berhenti bertempur. Ular-ular itu akan berlari ke arah kalian. Mereka akan menjauhi api yang akan menerjangnya. Awas! Kau salah menilai, salah memperhitungkan medan, prajurit bodoh. Kau lihatlah kemana arah angin berhembus. Api itu justru menjar kemari. Aneh. Tadi angin ini berhembus ke arah sana. Woi, awas, berhati-hatilah. Menyebar dan selamatkan diri kalian. Dengan tergopoh-gopoh, para prajurit itu berlarian menyelamatkan diri mereka. Menyebar menghindarkan api yang panik yang menjalar cepat tiup angin yang tiba-tiba saja datang menerpa mereka. Sementara itu, ular-ular masih saja tetap berkumpul di tempat semula. Untung saja daerah sebelah sana bukan padang rumput dan belukar. Bebatuan dan pasir itu menghalangi lajunya api aneh itu. Setan keduanya masih juara bertempur. Oi, Gempul, Dadung, berhenti! Apakah kalian sudah gila? Mengapa kau mengganggu kesenangan mereka? Mereka suka bertempur. Biarkan saja. Siapakah engkau ini, kakek tua? Apakah engkau penyebab kedua orangku bertempur? Aku adalah penguasa hutan ini. Kedua orangmu itu telah membunuh ular kesayanganku. Dan mereka berdua telah mendapat kutuk. Hari semakin sore. Keadaan menjadi semakin berbahaya. Aku harus segera mengusir ular-ular itu. Dan juga dia tua yang bertingkah seperti iblis. Hei, hujani kakek tua itu dengan panah. Baik, kakak. Kau kira mereka akan mematuhi perintahmu, prajurit goblok? Kau kira mereka akan mau menyerang aku? Kau lihatlah, anak-anak buahmu itu justru mengasihani aku yang sudah tua renta seperti ini. Tanpa disangka-sangka oleh perwira pemimpin kelompok pasukan peronda itu, kelima prajuritnya yang telah menentang busur itu justru berbalik mengarahkan anak panahnya pada perwira mereka. Apakah kalian sudah gila? Jangan bermain-main. Lihat, hari sebentar lagi akan senja. Berbahaya sekali kita menghadapi ular-ular itu. Cepat kau usir orang tua itu dengan anak panah kalian. Jika perlu bunuh orang tua itu. Kita harus menyelamatkan dua kawan kalian, Gempul dan Dadung yang sudah gila itu. Kau dengar perintahku? Lihat para prajuritnya masih saja mengerahkan anak panahnya pada dirinya. Perwira pasukan peronda itu segera menyadari akan terjadinya satu ketidakwajaran dan ia pun segera menyiapkan dirinya. Pedang di pinggangnya telah disentuh dengan tangannya dan bersamaan dengan itu 5 anak panah meluncur dari tangan anak buahnya itu. Dengan pedang berputar dan sambil melempar, tubuh perwira itu berhasil menyelamatkan dirinya dari 5 anak panah yang menyerangnya. Gila, iblis, kau tentu akan mempengaruhi mereka.
Pengecut, siapakah sebenarnya kau orang tua? Apakah engkau sudah tidak mengenal aku lagi? Apakah terlalu banyak perubahan pada diriku? Ataukah kalian semua adalah prajurit baru di Karangsedana? Benar, sebagian dari kami adalah orang-orang baru. Kami belum lebih dari 3 bulan menjadi prajurit Karangsedana. Pantas saja kalian tidak mengenal aku, Jika memang Tuan adalah sahabat ataupun kenalan dari junjungan kami, Gusti Purbaya, ataupun dari almarhum Prabu Ajikonda, maafkan kami. Biarkanlah kami kembali melanjutkan tugas kami, meronda di sekitar hutan ini. Aku memang mengenal kedua junjunganmu, tapi hubunganku dengannya tidak lagi baik. Apakah Tuan adalah Resi Amista? Bagus. Kau rupanya mengenal aku juga. Jika memang Tuan ingin bertempur, marilah kita bertempur. Tapi janganlah Tuan mempermainkan kedua prajurit kami itu. Lepaskanlah mereka dari pengaruh gaib. Dan marilah kita bertempur secara kesatria. Rupanya kau ingin bertempur, baiklah. Tapi kau bukanlah orang yang pantas untuk menghadapi aku. Itu, merekalah lawanmu. Beranikah kau berhadapan dengan mereka? Setan, iblis, jangan kau lakukan itu. Jika kau memang jantan, jika memang kau kesatria, ayo! Suara, hadapilah laki-laki itu. Kalian adalah anak-anakku yang baik. Cabut pedang kalian. Hadapi laki-laki itu. Setan, iblis, pengut. Ayo, cabut pedangmu sebelum kau direncah oleh anak buahmu sendiri. Ayo, serang laki-laki itu. Gila! Hei, sadarlah kalian! Bodoh, tolol! Aku ini pimpinan kalian! Sadarlah! Aku Kakang Sumar! Hei, sadarlah! Bagaimana mungkin kau akan menantangku? Menghadapi keroco anak-anak buahmu itu saja kau tidak sanggup. Iblis curang! Hadapi aku! Jangan kau meminjam tangan orang dengan ilmu hitammu! Setan, kau melukaiku, Rambus! Ya! Bagus, satu orang sudah berhasil kau buat tidak berdaya. Selesaikanlah seluruh lawanmu, baru kau dapat kesempatan menghadapiku. Resi asing licik! Aku akan menghadapinya dengan mempergunakan pedang. Berbahaya sekali jika aku sampai tidak dapat menguasai diriku. Kau menghadapinya dengan tangan kosong. Apakah kau kira ini main-main prajurit goblok? Kau akan mampus direncah anak buahmu. Cabut kembali pedangmu. Tanpa menghiraukan ejekan dari Resi Amista, perwira dari Karangsedana itu terus menyerang prajurit-prajuritnya dengan pukulan-pukulan yang mampu melumpuhkan mereka jika sampai berhasil menyentuhnya. Akan tetapi, 4 orang prajuritnya dengan kompaknya mengepung, menyerang perwira itu dari 4 penjuru, seakan-akan tidak ingin memberikan kesempatan pada perwira itu untuk mengembangkan serangannya lebih jauh lagi. Sementara itu, senja sudah mulai turun, angkasa mulai diselaputi awan hitam, dan matahari yang masih berusaha untuk menampakkan sinarnya hanya mampu membiaskan cahayanya kemerah-merahan. Tiba-tiba saja, secara aneh, ular-ular yang banyak bertebaran di tempat tersebut lenyap dan Resi Amista melompat cepat menghilang meninggalkan arena itu. Dan tidak lama dari balik rerimbunan semak,
muncul sesosok tubuh yang kemudian dengan tergopoh-gopoh melesat cepat menuju arena pertempuran yang sangat aneh itu. Hei, apa kalian sudah gila? Hentikan Sumar! Gila! Apa yang telah kalian lakukan? Kau harus kuberikan hukuman yang seberat-beratnya. Kau telah membunuh pimpinanmu sendiri. Hei, kalian juga berhenti! Laki-laki yang baru saja tiba, yang ternyata adalah Kiai Sedawarna, menerjang 2 orang prajurit yang masih saja bertempur. Tetapi yang terjadi kemudian adalah di luar dugaannya. Keduanya segera menyambut Kiai Sedawarna dan 4 orang prajurit yang baru saja menewaskan perwira pimpinannya turut menyerang Kiai Sedawarna. Gila kalian semua. Apa yang kalian lakukan? Aku adalah pimpinan pasukan Karang Sedana. Berhenti. Kau kira kau akan dapat membuat main aku pimpinanmu? Ayo, katakan apa yang telah terjadi. Di mana kakek itu? Pul, di mana kakek itu? Aku bertanya padamu prajurit, apa yang telah terjadi? Tuanku Sedawarna. Maafkan saya. Maafkan. Saya benar-benar tidak mengerti, Tuan. Ular itu banyak sekali. Ular? Hah? Ya, ular banyak sekali, Tuan Sedawarna. Oh, kau bicaralah, Gempul. Bukankah justru semua ini adalah karena ulahmu? Oh, setan. Kau juga turut bersalah. Kau yang menyuruhku membunuhnya kok. Aku tidak tahu. Pokoknya kaulah yang membunuhnya. Kaulah penyebabnya. Tapi kau juga bertanggung jawab. Diam! Aku bertanya padamu. Hei, prajurit. Ya. Apa yang telah terjadi? Oh, ular-ular itu, tuanku. Tiba-tiba saja muncul ratusan ekor ular. Setelah Gempul membunuh ular itu, ular yang akan membunuh kakek iblis itu. Kakek iblis? Ya, kakek itu tiba-tiba saja mengatakan bahwa ular itu adalah anaknya. Ketika Kiai Sedawarna tengah terlibat dalam masalah aneh dari prajurit-prajuritnya, tiba-tiba saja muncul Paramita yang langsung saja menghampirinya. Ada apa, Paman? Apa yang telah terjadi? Paramita, kau kembalilah. Jangan main terlampau jauh dari barak sementara kita. Ayo, kembalilah. Tetapi apa yang telah terjadi di sini? Entahlah, aku tengah menyelidikinya. Dan agaknya Kakang Sumar mengenal kakek itu. Apakah kau masih ingat nama kakek itu, Dadung? Mana aku dapat mendengar pembicaraan mereka dengan jelas. Bukankah saat itu kita sedang bertempur? Kalian saling bertempur? Mengapa itu bisa terjadi? Dia, Gempul menuduhku yang membunuh ular itu. Agaknya orang itu mempunyai kekuatan gaib yang mampu mempengaruhi jiwa dan perasaan orang lain. Mereka juga baru saja mengeroyokku. Saya, Tuan. Saya juga, Tuan. Tuan mengatakan kami. Itu dia bayangannya. Hei, tunggu! Sepertinya aku mengenal suara kakek tua itu. Apakah kakek itu adalah seorang resi? Resi? Iya. Aku ingat Kakang Sumar memanggilnya dengan sebutan Resi Amista. Ya. Resi Amista? Ya. Aku akan mencoba mencarinya. Paramita segera melompat mengejar Kiai Sedawarna ketika tahu bahwa gurunya lah yang menyebabkan semua kejadian itu. Akan tetapi, baru saja ia meninggalkan prajurit-prajurit Karang Sedana yang menjadi korban Resi Amista, sebuah suara memanggilnya dan memaksanya untuk segera berhenti. Mita, kemari. Engkaukah itu, Kek? Benar, Mita. Ayo kemari. Dan mari kita bicara di tempat yang sepi dan tersembunyi. Baiklah, Kek. Ayo. Hari sudah mulai gelap. Janganlah terlalu malam, Kek. Saya khawatir Paman Sedawarna akan berhasil menemukan aku bersama kakek. Tentu semua akan gagal. Resi Amista gurumu ini bukanlah seorang yang bodoh.
Saat ini Sedawarna ku berdaya dengan bayangan semuku. Bagaimana keadaanmu di sini? Apakah Purbaya dan juga orang-orang Karangsedana menerimamu sebagaimana biasa? Iya, mereka semua menerimaku sebagaimana biasa. Tapi aku belum berhasil melakukan tugas tersebut, Kek. Sore ini aku baru mempergunakan bubuk kuning itu. Akan tetapi Kakang Mas Purbaya tidak mau kuajak untuk makan bersama. Tidak apa, Mita. Bukankah bubuk kuning itu masih ada? Masih banyak bersisa. Iya, Kek. Aku baru mempergunakan sebagian kecil saja. Masih banyak bersisa. Mungkin untuk 3 atau 4 kali pemakaian. Jangan khawatir. Masih cukup waktu untukmu. Resi Amista menghibur Paramita yang menjadi kecewa karena tidak berhasil melakukan tugasnya. Sementara itu Kiai Sedawarna yang mengejar bayangan seseorang yang berkelebat belum juga berhasil mengejarnya. Kurang ajar. Bayangan itu mempermainkan aku. Siapa itu? Bayangan itu kerap menungguku dan kemudian cepat melesat lagi. Celaka. Jangan-jangan aku telah terjebak. Orang itu sengaja mengajakku pergi menjauhi Paramita. Sementara itu, Resi Amista. Iya, aku mencurigai Resi itu. Iya, Resi itu tentu akan membawa pergi muridku. Tuan Putri Paramita, aku harus kembali. Kemana bayangan tadi? Itu dia. Bayangan itu masih saja mengikutiku di belakang. Dia tidak mengejarku kemari. Setan, kau rasakan ini pisau terbangku. Celaka. Bayangan yang kuikuti itu ternyata adalah perangkap. Itu hanyalah sebuah bayangan. Pisauku melayang menembusi bayangan itu. Celaka, aku harus cepat kembali melihat Paramita. Ini pasti perbuatan Resi asing itu. Resi Amista yang sombong dan terlalu percaya diri menjadi lengah. Ia terus berbincang memberi petunjuk pada Paramita tanpa khawatir akan kehadiran Kiai Sedawarna. Tetapi kemudian terjadilah hal yang benar-benar di luar dugaannya. Setan, bukankah itu adalah bayangan muridku, Putri Paramita? Dengan siapakah dia? Aku tidak dapat melihat dengan jelas. Kegelapan mulai menyelimuti daerah ini. Iya, aku yakin itu Resi Amista. Aku harap tinggalkanlah tempat ini, Resi Amista. Paman Sedawarna? Iya, aku Sedawarna gurumu Paramita. Apa yang sedang kau bincangkan dengan Resi asing itu? Kemarilah. Saya... Rupanya kau masih jeli dan mengenal aku Sedawarna. Tetaplah di sini, Paramita. Kau tidak perlu takut pada orang tua itu. Biarlah aku yang mengurusnya jika ia sampai mau mengganggumu. Mita, kemari sebelum kau menjadi korban iblis licik dan curang itu. Atau kau memilih untuk kembali lagi pada manusia iblis itu? Bagaimana ini? Tenang saja, Paramita. Bukankah di sini ada aku, kakekmu? Setan! Rupanya kau adalah seorang pengkhianat yang licik, Mita. Ayo, dengar kata-kata. Sudahlah. Kau jangan menakut-nakuti anak-anak Sedawarna. Maaf. Aku terpaksa harus menutup mulutmu demi kepentingan rencanaku. Aku tidak banyak waktu untuk melayanimu. Ada di sini aja 5 bayang-bayangku. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Apakah engkau takut Sedawarna? Kau kira aku gentar menghadapi Aji 5 bayang-bayangmu? Aku mungkin perlaya, tapi aku tidak gentar menghadapinya.
tinggalkanlah Resi jahat itu. Jika memang engkau seorang anak yang baik, Mita. Ingatlah, Resi itu adalah seorang yang sangat jahat dan licik. Apalagi yang engkau bicarakan, Sedawarna? Kau mau mencoba untuk mempengaruhi muridku? Mengapa kakek harus membunuh Paman Sedawarna? Paman. Kakek benar-benar telah membunuhnya. Kakek kejam sekali. Tahukah kau akan tugas yang akan kau lakukan? Apakah itu akan berhasil jika Sedawarna mengetahui hubungan kita? Dia pun sudah mendengar sebagian pembicaraan kita dari balik semak-semak itu. Berbahaya sekali. Kau tidak akan berhasil menguasai Purbaya, dan kau akhirnya tidak akan pernah dapat membalaskan dendam ayahandamu. Karena itu sadarilah, Mita. Pengorbanan harus terjadi. Jangan kau menjadi orang cengeng seperti itu. Tapi Paman Sedawarna adalah orang tua yang baik. Dia banyak membimbing saya sejak saya kecil. Sudah, jangan kau pikirkan lagi dirinya. Sekarang kau kembalilah. Aku akan kembali secepatnya ke kota raja. Aku harus menggagalkan rencana Purbaya untuk merusak rencanaku. Istana itu harus kupertahankan. Kembalilah. Masa depan kelak adalah untukmu. Untuk kita, para Mita. Kembalilah. Baiklah, Kek. Saya pergi. Paramita segera melangkah kembali ke barak sementara pasukan Karang Sedana. Sedangkan Resi Amista melesat cepat menuju kota Raja Kencana Wungu. Resi Amista membunuh Kiai Sedawarna untuk menutupi rencana Paramita menguasai diri Raden Purbaya.
Dan kemudian Resi Amista segera kembali ke kota Raja Kencana Wungu setelah mendengar berita dari Paramita tentang rencana penyerangan dari kelompok Raden Purbaya. Sementara itu, Raden Purbaya bersama dengan rombongan kecilnya telah tiba di kota Raja Kencana Wungu. Dan kala itu, hari sudah mulai gelap. Menurut keterangan dari utusan tongkat merah, akan ada orang yang akan menjemput kita di pintu gerbang kota raja. Ya, tentu saja tidak dekat-dekat dengan gerbang ini. Tentu prajurit-prajurit itu akan mencurigai kita jika mereka menjemput kita di sini. Marilah kita terus masuk. Anggota tongkat merah yang akan menjemput kita pasti sudah mengetahui kedatangan kita. Dia pasti akan mengikuti kita. Apakah kau banyak mengenal tokoh-tokoh dari Keraton Kencana Wungu, Ki Jarot? Cukup banyak, Tuanku Raya. Cukup banyak yang saya kenal. Iya. Tetapi hampir semuanya habis terbantai di hutan bambu Situraja. Memang cukup mengerikan lawan kita kali ini. Tidak usah gentar, Ki Jarot. Kita masing-masing akan mendapatkan lawan yang sepadan. Biarlah aku yang akan menghadapi resi asing itu. Kau boleh menghadapi tokoh-tokoh lainnya. Lalu bagaimanakah dengan Prabu Sora? Kalian berdua bersama dengan Pungkur dapat menghadapinya. Biarlah kami akan mencoba kembali menghadapinya berdua saja, Kek. Jangan tak kabur, Cempaka. Banyu Cakrabuana yang dimilikinya akan dapat menghancur leburkan dirimu dan juga gustimu itu. Tapi bagaimana, Kek? Mereka masih mempunyai dua tokoh andalan mereka, yaitu Ki Sampar Angin dan Ki Cengkar Pawon. Biarlah nanti Pungkur yang mengurusnya bersama muridnya Sariti atau tokoh lain dari Tongkat Merah. Kukira Cengkar Pawon tidaklah terlalu berbahaya. Lihatlah itu. Seseorang mendekati kemari. Kukira pastilah itu anggota Tongkat Merah yang akan menjemput kita. Kita tunggu saja. Selamat malam Gusti Prabu Purbaya, Tuan Kuraya. Saya mendapat perintah untuk menjemput tuan-tuan dan nona sekalian. Ayolah, bawa cepat kami menemui pimpinanmu itu. Marilah Tuan. Silahkan masuk saja ke dalam tuanku. Terima kasih. Tunggu dulu. Biarlah hamba masuk lebih dahulu. Tidak apa, Paman. Biar aku lebih dahulu saja. Siapakah yang akan nekat dan hendak mencari penyakit bermain dengan kelompok kecil kalian? Apakah dalam kelompok tersebut turut serta Tuan Mamangkuraya? Biarpun pengemis, rupanya tata cara menemuimu tidak kalah dengan tata cara menemui seorang raja. Sekedar raja pengemis, Tuan Kuraya. Ayo, marilah silakan duduk, Gusti Prabu. Kulit harimau yang dialasi tikar pandan ini cukup bersih. Ayo silakan. Di rumputan hutan pun, aku terbiasa merebahkan tubuhku, Kaki Pungkur. Sebelum hamba memulai pembicaraan mengenai istana Kencana Wungu, biarlah hamba perkenalkan dua orang pembantu hamba yang kelak akan membantu gerakan kita menyusup ke dalam keraton Kencana Wungu. Yang mengantarkan tuanku kemari adalah Ambu Saka. Dan yang duduk di sebelah hamba ini adalah Ambu Jala. Nah, mereka berdua adalah dua bersaudara yang cukup memiliki kepandaian untuk membantu kita, tuanku. Lalu, di manakah kakak Sariti? Saya tidak melihat ia bersama kakek. Ia akan tiba sebentar lagi. Saat ini, ia tengah menghubungi Panglima Pasukan Kerajaan Kencana Wungu. Sekarang marilah kita bicarakan tentang rencana kita. Situasi saat ini
di kota raja tenang-tenang saja. Tapi hamba tidak berani mengambil kesimpulan bahwa mereka lengah dan tidak waspada. Ki Pungkur. Iya. Jadi menurutmu, apakah kita masih harus mempelajari situasi? Bukan begitu, Ki Jarot. Aku hanya mengharapkan kewaspadaan dari kelompok ini. Karena bukan tidak mungkin kehadiran Mamangkuraya di Istana Kencana Wungu membuat mereka meningkatkan kewaspadaannya. Tapi bukankah menurutmu tadi suasana di sini tenang-tenang saja? Iya, benar. Tapi itulah yang aku takutkan. Ketenangan yang ada ini sesungguhnya adalah sebuah perangkap. Iya, benar, Kek. Kewaspadaan adalah mutlak harus kita jaga. Jadi bagaimana sebaiknya menurutmu, Pungkur? Begini saja. Kita bergerak menuju istana secara terpisah. Berbahaya sekali rencanamu itu, Ki Pungkur. Memang, kemungkinan mereka untuk memergoki kita lebih kecil. Akan tetapi, salah seorang dicurigai, kita akan kesulitan untuk menolongnya. Jangan khawatir. Aku telah menyiapkan segalanya. Aku telah menempatkan orang-orangku yang menyamar sebagai pedagang di pinggiran jalan seputar Istana Kencana Wungu. Dan masing-masing mereka telah menyiapkan sepasang lampu jarak yang telah diletakkan berdampingan. Apabila mereka melihat salah seorang dari kelompok kita mengalami kesulitan, mereka akan menyalakan sebuah lampu jarak lagi sehingga menyala secara berdampingan. Dan secara beruntun, secara beranting, kawan-kawan mereka akan menyalakan lampu jarak itu sehingga nyala berdampingan. Dengan demikian, kita dapat mencari dengan meninggalkan pos kita. Waduh, cukup bagus rencanamu, Pungkur. Sekarang tentukanlah sekalian pos-pos yang harus ditempati oleh kamu. Itu begini. Iya. Gusti Purbaya dan Cempaka yang sudah mengenal Prabu Sakti Dewangga menempati pos barat. Karena itu adalah pos terdekat dengan bilik istana Baginda Sakti Dewangga. Iya. Kemudian Tuan Kuraya menempati pos timur seorang diri. Dan kau, Ki Jarot, akan ditemani oleh Ambusaka, salah seorang pembantu saya itu. Dan saya bersama dengan Ambujala dari pos selatan. Jika begitu, segera saja kita mulai. Benar, Kakek Pungkur. Kita berangkat saja segera. Iya. Sebaiknya kita tunggu saja, Sariti. Mungkin kita akan mendapatkan tambahan keterangan tentang situasi istana dari Panglima pasukan kerajaan. Tapi sampai berapa lamakah kita harus menunggu, Ki Pungkur? Aku kira tidak akan lama lagi. Dia akan tiba, Ki Jarot. Bersabarlah. Ya. Kita akan berangkat sekarang. Sariti sudah tiba. Dia sudah berada di depan gubuk ini. Iya. Kau benar, Tuan Kuraya. Agaknya Tuanku Purbaya sudah tiba di kota raja. Salam hormat saya haturkan untuk Tuanku, juga untuk kakek Mamangkuraya. Salam hormatku juga untukmu, Kakak Sariti. Bagaimana pertemuanmu dengan Panglima pasukan kerajaan Kencana Wungu? Iya, Sariti. Ceritakanlah. Mereka semua sudah tidak sabar untuk segera berangkat. Panglima pasukan Kencana Wungu memberikan isyarat untuk segera bertindak. Ia mengatakan sudah mempunyai cara untuk menghadapi ilmu iblis dari begal-begal yang menyamar sebagai prajurit Kencana Wungu. Kalau begitu kita berangkat sekarang. Baiklah. Saya kira juga memang tidak ada lagi yang kita tunggu. Bagaimana Tuanku Purbaya? Tuan Kuraya? Kukira juga sebaiknya begitu, Kek. Jika begitu, ayolah. Tapi bagaimana dengan Sariti? Dia akan tinggal bersama kelompok tongkat merah. Dia akan memimpin kelompok tongkat merah untuk membantu apabila kita memerlukannya. Apakah saya tidak bisa ikut serta, Kek? Saya ingin sekali menemani Tuanku Purbaya dan adik Cempaka. Sariti,
kau harus memimpin kelompok tongkat Anda merah di kota sekarang raja masih ini, mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori Paman Sulung lebih 80. mengetahui seluk-beluk di sini. Biarlah saya turut serta, Kek. Aku tidak keberatan. Dan bahkan senang sekali jika kakek mengizinkan kakak Sariti mendampingiku. Iya. Sariti? Kau boleh ikut Sariti. Terima kasih, Kek. Ayolah kita berangkat. Tapi ada satu hal yang tidak boleh kalian lupakan. Resi asing itu adalah lawanku. Berikan tanda jika salah seorang dari kalian bertemu dengannya. Baik, Kek. Ya. Dan satu hal lagi. Gerakan kita dimulai saat Prabu Purbaya berhasil tiba di bilik utama. Dan bisa menjaganya walaupun untuk beberapa saat. Berhati-hatilah kalian. Nah, mari kita pergi. Ayo. Penjagaan hari ini agak mencurigakan. Tidak seperti biasanya. Bukan tidak mungkin mereka telah menduga tentang rencana penyerbuan kita. Ayo, kita bergeser lagi ke sudut bangunan ini, tuanku. Baiklah, mari Kak Cempaka. Nah, itu adalah tembok pagar istana bagian barat. Tuanku tentu sudah mengerti letak bilik utama itu dengan pasti. Iya, kita akan melompat naik pada bagian tembok yang sebelah sana. Pada bagian yang terdapat atap-atap yang menjulang lebih tinggi. Ayolah, kelihatannya suasana cukup aman. Ya, kita melompat naik di sini. Baiklah, suasana di dalam sana cukup aman. Merunduk Kakak Sariti. Aku melihat sekelompok besar prajurit di atas atap istana itu di seberang kita. Banyak sekali. Nah, lihat. Di sana juga banyak prajurit berjaga-jaga. Aneh. Apakah ini adalah rencana dari Panglima Pasukan Kerajaan Kencana Wungu? Hei, lihatlah itu di bawah sana. Ratusan prajurit duduk berkumpul. Berangkap. Tunggu dulu, tuanku. Jangan mengambil kesimpulan begitu. Hamba rasa Panglima Pasukan Kerajaan Kencana Wungu tengah mempersiapkan sebuah jebakan justru untuk mereka. Tapi bagaimana mungkin? Nyatanya mereka berkumpul di dalam istana ini. Seakan-akan tengah menunggu kedatangan kita. Dan aku merasa mereka juga telah mengetahui kedatangan kita. Benar, tuanku. Lalu bagaimana rencana kita selanjutnya? Tetap, kita tidak bergeser sedikit pun dari rencana semula. Bilik yang kita tuju hanya diseling beberapa bilik dari tempat ini. Kita turun ke gerumbul semak di bawah sana saja. Ayo. Raden Purbaya merasakan suasana yang aneh di sekelilingnya. Akan tetapi, pemuda yang tidak pernah mengenal arti takut itu memberi isyarat pada kawan-kawannya untuk turun dan segera menuju bilik utama. Itukah biliknya, tuanku? Benar. Berarti kita harus melumpuhkan beberapa penjaga di atas sana. Biarlah aku yang akan naik dan melumpuhkannya. Jangan, adik Cempaka. Biar aku saja. Aku harus membedakan pukulan serta serangan pada prajurit-prajurit di atas sana itu. Apa maksudmu, Kakak Sariti? Prajurit yang kali ini menjaga ada 2 kelompok. Aku harus memukul dengan keras pada prajurit Resi Amista karena mereka memiliki aji rawa rontik semua. Dan pada prajurit Kencana Wungu yang sesungguhnya, aku hanya akan sekedar melumpuhkannya. Tunggulah di sini. Baiklah. Tengok-tengok cari musuh, orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Rokok, Bu. Badan meriang. Ya. Rokok, Pak. Hidung mampet, Pak. Rokok deh. Sakit kepala. Lah. Rokok loh, Mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang,
tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum Prokol. Untuk pilek, hidung mampet, cepat plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, cepat sembuh. Itulah sebabnya Prokol itu disebut obat flu andalan. Sakit kepala, hidung pilek, pasti sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa, Prokol tablet. Untuk anak-anak, Prokol sirup. Prokol, obat flu andalan. Produksi Kalbe Farma. Dengan tanpa ampun lagi, Sariti memberikan pukulan mautnya pada beberapa orang prajurit yang sedang berjaga di atas atap tanpa sempat berteriak keras. Sedangkan beberapa yang lainnya, prajurit yang mengenakan ikat pinggang putih, hanya dibuat lumpuh tak berdaya. Beberapa saat kemudian, Raden Purbaya dan Cempaka telah menyusul naik ke atas dan kemudian melompat ke arah taman kecil pada bilik utama Baginda Cakti Dewangga. Hei, mereka telah masuk perangkap. Tepung rapat-rapat, jangan memberikan kesempatan untuk lolos. Celaka. Celaka. Kita telah terperangkap. Cepat, cari Baginda Sakti Dewangga dan kedua anak mantunya. Sariti dan Cempaka segera mengikuti Purbaya masuk ke dalam bilik Baginda Cakti Dewangga untuk mencari dan menyelamatkannya. Raden Purbaya bersama dengan kelompok kecilnya memasuki Istana Kencana Wungu untuk mendampingi Prabu Cakti Dewangga sebelum mengadakan penyerbuan pada kelompok pengacau yang dipimpin oleh Resi Amista. Akan tetapi, rupanya kehadiran mereka sudah dicurigai oleh kelompok Resi Amista. Karena itu, ketika kelompok mereka memasuki bilik utama Baginda Cakti Dewangga, celaka, kita terkepung. Benar-benar sebuah perangkap. Cepat, cari Baginda Sakti Dewangga dan kedua anak mantunya. Kami berada di sini, Tuanku Purbaya. Paman, sekaranglah saatnya. Kami telah membawa beberapa tokoh untuk mengusir mereka. Bersiaplah. Saya sudah lama menunggu-nunggu
menunggu saat seperti ini, tuanku. Ayo, bersiaplah anak-anakku. Baik, Ayahanda. Kalian telah masuk perangkap. Menyerahlah Purbaya. Kau sudah terlalu sering mengecewakan aku dengan sikapmu. Menyerahlah dan kalian akan kuperlakukan dengan baik-baik. Hah, kau kira kami takut denganmu, hah? Hai Prabu Sora, raja yang sombong dan angkuh. Siapa pula engkau, hei gadis manis berpakaian compang-camping? Apakah engkau murid dari Tongkat Merah? Benar. Aku adalah murid dari Aki Pungkur, pimpinan perguruan Tongkat Merah. Kami sudah siap dengan kekuatan penuh untuk menggusur kalian dari Kencana Wungu. Tentu kalian datang bersama-sama dengan Mamang Kuraya. Di mana kakek tua renta yang sudah mau mampus itu? Dia ada di sini. Dan sebentar lagi akan tiba di sini untuk meringkusmu, Prabu Sora. Bocah liar kurang ajar. Kau memang harus merasakan hajaranku. Ya. Hati-hatilah Kakak Sariti. Itu adalah Aji Banyu Cakrabuana yang sangat hebat. Mampuslah kau anak-anak muda tidak tahu diri. Ya. Aku harus berhati-hati. Jika sampai anak-anak setan itu berhasil menguasai kekuatan halusnya, aku harus segera meninggalkan tempat ini. Aku sudah mengerti dengan tanda-tandanya. Aku harus secepatnya menewaskannya. Ya. Berhati-hatilah Sariti. Adik Purbaya, kita bertempur berpasangan. Gunakan semedi dewa gila. Aku akan mengeluarkan kelelawar sakti. Pertempuran antara Prabu Sora melawan 3 remaja berlangsung dengan hebatnya. Sariti yang menyaksikan cara bertempur pasangan Purbaya dan Cempaka berusaha menjaga jarak dan menyesuaikan keadaan. Sementara itu di pinggir arena, tiba-tiba terdengar aba-aba yang keras menggetarkan seluruh istana. Sebuah aba-aba yang hanya dimengerti oleh orang-orang tertentu. Bersamaan dengan aba-aba itu, di antara kelompok prajurit yang bertebaran di seluruh bagian istana, terjadi kekalutan sesaat. Dan hanya beberapa saat saja, kekalutan itu hampir dapat dikatakan kembali menjadi tenang. Akan tetapi, di beberapa tempat terjadi kekacauan. Setan, licik! Perbuatan siapakah yang khianat dan ingkar seperti ini? Kau pasti akan mampus. Sudah saatnya kalian pergi. Tetapi sebelumnya, kami akan memberikan hajaran padamu. Dan juga orang-orangmu yang telah mengacaukan tempat kami. Kau kira para prajuritmu akan mampu melumpuhkan prajuritku? Lihat saja nanti. Lihat saja apa yang sedang dilakukan oleh prajurit Kencana Wungu itu. Ki Sampar Angin beserta Ki Cengkar Pawon yang berada di halaman istana menjadi terkejut melihat kehadiran Ki Parang Pungkur yang tiba-tiba. Akan tetapi, ia menjadi lebih terkejut lagi ketika melihat apa yang terjadi dengan orang-orangnya. Para prajurit Kencana Wungu ternyata telah menyiapkan tali, dan kemudian dengan cekatan mereka mengikat prajurit gadungan itu sebelum sempat melarikan diri dari totokan dan pingsannya dengan kemampuan aji rawa ronteknya. Terima kasih, rupanya kalian sudah hadir semua. Terima kasih Ki Pungkur. Sekarang marilah kita menggebuk anjing-anjing pengacau itu. Hadi Pawon, marilah cepat kita selesaikan pengacau-pengacau ini. Baru kemudian kita menolong prajurit-prajurit kita. Ki Sampar Angin dengan menggebu-gebu melancarkan serangannya. Sementara itu Ki Cengkar Pawon menyerang panglima pasukan kerajaan Kencana Wungu. Sementara itu, 1-2 orang prajurit gadungan yang berhasil menyelamatkan diri dari sergapan yang tiba-tiba dari pasukan Kencana Wungu masih saja bertempur dikepung oleh puluhan prajurit Kencana Wungu. Ki Jarot, tokoh utama dari kerajaan Jati Bandar yang merupakan tetangga terdekatnya, melenting dan menyerang prajurit-prajurit gadungan yang tengah dikepung itu. Sementara itu Mamang Kuraya telah tiba di bilik utama dan menyaksikan pertempuran Raden Purbaya, Cempaka dan Sariti yang melawan Prabu Sora. Pertempuran yang semula terjadi di halaman kecil bilik utama Baginda Cakti Dewangga kini beralih ke atas atapnya.
Apakah kau akan meruntuhkan atap keraton ini dengan banyu cakrabuanamu? Apakah engkau cemburu? Raja miskin, raja gelandangan. Aku tidak peduli. Jika mau hancur-hancurlah keraton ini. Ya! Ayo, majulah kau kakek tua. Aku tidak takut kalian semua mengerubutiku. Seranglah aku bersama-sama, Tantanganmu itu adalah suara dari hatimu yang takut, Prabu Sora. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyerangmu bersama-sama dengannya. Di manakah Resi Amista? Mengapa ia belum juga keluar? Sebentar lagi ia akan keluar dan menggulung kalian semua dengan ilmu sakti rawa ronteknya. Oh, setan. Kemanakah perginya Resi Amista? Mengapa ia belum juga tiba? Oh, berbahaya sekali jika sampai Mamang Kuraya terjun mengeroyok aku. Oh, tidak ada jalan lain. Aku harus mempercepat menyelesaikan pertempuran ini. Setan bocah itu bersembunyi di sekitar atap-atap istana ini. Iyalah, jika demikian, aku akan meratakan istana ini dengan aji banyu cakrabuanaku. Kak Cempaka, sebaiknya kita keluar dari keraton ini. Betul, Adik Purbaya. Mari Sariti. Raden Purbaya yang menyadari akan akibat dari pertempurannya segera melompat keluar dari keraton bersama-sama dengan Cempaka dan Sariti. Sementara itu, prajurit gadungan dari hutan bambu Situraja telah berhasil ditundukkan dan mereka yang telah terikat erat-erat digantung bagaikan kelelawar hampir di seluruh bagian istana. Di pohon-pohon serta di tiang-tiang istana sehingga memudahkan prajurit-prajurit Kencana Wungu mengawasinya. Sementara itu, Resi Amista yang menjumpai Paramita di hutan di mana prajurit Karang Sedana bermarkas telah tiba kembali. Dan ketika melihat yang terjadi dengan keraton Kencana Wungu, ia menggeram hebat bagaikan tidak terkendali. Di mana Mamang Kuraya? Purbaya, Cempaka, bocah-bocah setan itu. Ayo, ini aku Resi Amista. Hadapi aku. Ini aku Resi Amista. Untuk apa kau berteriak-teriak seperti orang gila? Inilah aku, Mamang Kuraya. Di mana bocah-bocah setan itu? Aku tidak gentar kepadanya. Aku tidak gentar dengan kekuatan yang tersimpan dalam dirinya. Kubunuh kau kakek tua. Amista, tempat ini tidak cocok untuk kita. Mari kita tinggalkan istana ini. Panglima pasukan kerajaan Kencana Wungu juga menyadari akibat dari pertempuran mereka. Ia bersama-sama dengan Aki Pungkur, kemudian mengajak lawannya untuk keluar dari istana. Beberapa saat kemudian, istana Kencana Wungu menjadi sunyi. Baginda Cakti Dewangga bersama dengan 2 orang anak mantunya berhasil melumpuhkan beberapa orang prajurit gadungan. Dan kemudian beberapa orang prajuritnya dengan sigap menyergap dan mengikatnya. Mengapa kau tidak habiskan saja? Bukankah berbahaya sekali kemampuan mereka? Menurut Panglima, beberapa waktu lagi kemampuan iblis mereka itu akan lenyap, tuanku. Mungkin 1 atau 2 hari lagi. Kita tidak perlu membunuh mereka semua. Baiklah, kau uruslah mereka semua. Siapa yang memimpin pasukan keraton saat ini? Tuan Panglima, bersama dengan wakilnya, tuanku. Wakilnya Kirudita. Katakan padanya untuk terus berjaga-jaga. Aku akan melihat keluar istana. Baik, tuanku. Marilah anak-anakku. Sementara itu, pertempuran antara Raden Purbaya, Cempaka dan Sariti berlangsung dengan serunya. Prabu Sora dengan aji banyu cakrabuananya berhasil mempersulit gerakan 3 remaja itu.
Kalian harus segera mampus. Ya. Kak Sariti, jangan khawatir Tuanku Purbaya. Hai. Aku harus merubah cara bertempurku. Aku akan mencari satu kurban dahulu. Aku akan menyerang satu di antara mereka. Ya, satu di antara mereka akan kujadikan kurban pertamaku. Ya. Celaka adik Purbaya. Berhentikan serangan. Kakak Sariti dalam bahaya. Melihat Prabu Sora mendesak Sariti tanpa mempedulikan serangan-serangan Purbaya dan Cempaka, Raden Purbaya dan Cempaka segera mengempos tenaga saktinya dan menyerang Prabu Sora tanpa mempedulikan keselamatannya. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Prabu Sora berbalik menyerang Cempaka dengan gencarnya. Dan tanpa dapat dicegah lagi, sebuah pukulan yang cukup telak menerpa tubuh Cempaka. Mampus kau Purbaya. Ya. Prabu Sora bagaikan kesurupan menyerang Raden Purbaya yang tengah bersimpuh di samping tubuh Cempaka. Akan tetapi Sariti yang melihat hal tersebut bagaikan kilat mengayunkan tongkatnya menotok ke arah bagian bawah telinga Prabu Sora. Prabu Sora yang mengetahui serangan berbahaya segera menarik kembali serangannya pada Raden Purbaya dan menangkis serangan Sariti. Dan kemudian dengan geramnya ia menerjang Sariti dengan pukulan-pukulan mautnya. Adik Purbaya, tinggalkan aku. Lihat itu. Kakak Sariti, cepat bantu Kak Sariti. Kasihan dia sebelum dia mendapat celaka. Baik Kak, bertahanlah. Kau kira kau akan mampu bertahan lebih lama lagi? Sementara itu, Cempaka di pinggir arena berusaha untuk mengobati lukanya. Akan tetapi sakit luka di pundaknya seakan-akan melumpuhkan sebagian tenaganya. Celaka, sakit sekali. Dewata, benar-benar tidak tertahankan lagi. Siapa itu yang mendekat kemari? Oh, celaka. Bukankah itu Ki Cengkar Pawon? Dengan pandangan yang berkunang-kunang, Cempaka melihat sesosok tubuh yang mendekatinya. Sesosok tubuh yang ternyata adalah Ki Cengkar Pawon sambil tersenyum mengejek yang sangat menjijikkan Cempaka. Ki Cengkar Pawon mendekati gadis remaja yang tengah duduk bersila mengatasi rasa sakit di pundaknya. Dan ketika ia melihat Ki Cengkar Pawon semakin mendekati, Cempaka berusaha bangkit dan berdiri tegak. Mau apa kau mendekat kemari? Apakah kau ingin mendapat hajaran dariku? Dengan menguat-nguatkan diri, Cempaka segera mempersiapkan kembali sisa-sisa tenaganya. Sementara itu Ki Cengkar Pawon mengetahui keadaan Cempaka, tersenyum mengejeknya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Cempaka? Apakah ia akan mampu menghindarkan diri dari Ki Cengkar Pawon? Dan bagaimanakah dengan kisah pertempuran di kota Raja Kencana Wungu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-18 dengan judul Pedang Ular Mas yang dipersembahkan oleh PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.